Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Inibus, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan Inibus nantiasa diberi kesehatan, amin. Lagi dan lagi saya berada di Terminal Arjosari Malang, dan saya akan melakukan trip monoton seperti biasanya, yaitu menuju Terminal Purabaya Bung Rasih. Trip ini sebenarnya sedikit dadakan sih, karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan kabar ada armada baru milik PO Bagong diluncurkan di rute Malang Surabaya BB. Iya, jadinya ngetrip membagongkan lagi deh, hehehehehe. Sebelum kita mereview armada PO Bagong yang terbaru, kita lihat yuk kondisi Terminal Arjosari pada siang hari ini yang masih dengan suasana sehabis hujan. Kalau jam segini biasanya jamnya bus-bus arah Jakarta yang parkir. Dan di Malang sendiri untuk menuju Jakarta pilihannya sangat banyak sekali. Ya, tinggal pilih yang cocok saja sih. Hehehehe. Kawan, ini bus di depan saya ini merupakan bus milik PO Bagong yang terbaru yang saya maksud tadi. Mungkin ada yang bertanya, loh busnya kan sama dengan armada PO Bagong yang lainnya di jalur Surabaya Malang. Tenang kawan, ini bus, armada ini kalau dilihat dari bodinya memang sama dengan armada PO Bagong ekonomi lainnya di rute Surabaya Malang, yaitu berbodi Max HTT facelift terbaru buatan karoseri Tentrem. Namun yang membedakan dengan armada PO Bagong yang sudah jalan sebelumnya, yaitu armada ini menggunakan sasis dan mesin Hino AK 240 terbaru yang sudah berstandar Euro 4. Untuk saat ini PO Bagong ini merupakan PO pertama yang menjalankan armada dengan sasis dan mesin Hino AK 240 di jalur Surabaya Malang. Oke kawan, ini bus, lanjut kita melihat ke bagian kabin interior armada satu ini. Dan untuk bagian interior armada ini juga ada sedikit perbedaan dibanding armada PO Bagong lainnya di jalur Surabaya Malang. Bedanya yaitu armada ini sudah menggunakan sekat di belakang kokpit pengemudi, dan untuk letak TV-nya juga berada di sebelah kiri dari sekat tersebut. Untuk bagian kabin interior lainnya sama dengan armada PO Bagong yang lain, yaitu menggunakan seat buatan Hai Rimba Kencana dengan warna kombinasi hitam dan oranye dengan konfigurasi 32, serta tetap ada port USB di dekat lover AC yang digunakan khusus mengecas HP.
Oke kawan ini bus, setelah kita mereview singkat Armada 1 ini, tak lengkap rasanya kalau saya tidak melakukan trip. Jadi saksikan trip report saya bersama Armada 1 ini dan tonton video ini sampai usai ya. Pukul 14.19 bus diberangkatkan dari shelter Terminal Arjosari Malang untuk menuju ke tujuan akhir yaitu ke Terminal Purabaya Bekasi, dan di sini penumpangnya hanya saya saja. Tetapi nanti ketika di depan terminal atau di pintu keluar biasanya disebut dengan tamparan, itu adalah sebutan kru. Nanti akan ngetem untuk mencari tambahan penumpang lagi, dan di depan kita berbarengan dengan PO Restu yang berbodi jet bus 5. Pukul 14.40 kita berangkat dari ngetem di depan pintu keluar, kurang lebih tadi ngetemnya 20 menitan, dan kita bersiap lagi nanti akan ngetem di depannya garasi Amstran atau disebut dengan pertigaan Taspen. Nah ini kita sedang ngetem di depan garasi Amstran atau di pertigaan Taspen untuk mencari tambahan penumpang. Setelah kurang lebih 10 menit ngetem di depan garasi Amstran atau pertigaan Taspen, bus diberangkatkan dan alhamdulillah tadi mendapatkan tambahan penumpang. Dan untuk okupansi Armada ini sendiri terisi kurang lebih 70%. Lah memang benar-benar jam dolar untuk sore bis ini ke arah Surabaya. Kita sampai di perempatan Karanglo dan kita ambil lajur kanan untuk menuju ke gerbang tol Singosari. Setelah itu kita akan melewati tol Malang Pandaan atau dikenal dengan tol Mapan. Kita sekarang melintasi tol Mapan, tepatnya di ruas tol Singosari Lawang. Dan untuk tarif bus ini sendiri, kelas ekonomi dikenakan biaya sebesar Rp20.000, cukup murah untuk sekelas Surabaya Malang. Sekarang kita melintasi di ruas tol Lawang Purwodadi, dan di sini terdapat bukit dan jalannya ke arah Surabaya itu turunannya sangat curam sekali. Maka kalau performa Armada ini tidak bagus, maka akan rawan sekali terjadi kecelakaan di area ini.
Oh iya, saya ingin bercerita kenapa saya tertarik dengan Armada 1 ini. Jadi awalnya itu saya suka melihat CCTV Kota Malang, dan di CCTV Kota Malang tersebut posisinya ada yang di depan Terminal Arjosari Malang, dan kalau nganggur saya biasa melihat di situ, melihat jam keberangkatan dan lain sebagainya. Dan ketika saya melihat CCTV itu terdapat armada Bagong tanpa stiker. Biasanya kan armada Surabaya Malang itu ada stikernya ekonomi Surabaya Malang, tapi armada tersebut itu armada polosan. Saya penasaran ini armada Bagong yang mana. Kemudian ada teman saya yang menginfokan bahwa ada Bagong Hino AK340 AK240 yang jalan Surabaya Malang. Akhirnya saya tanyakan ke admin PO Bagong Malang, dan alhamdulillah dijawab sama beliaunya, dan benar ada 2 keberangkatan. Rencananya nantinya akan ada 4 keberangkatan dengan menggunakan sasis dan mesin Hino AK240 di jalur Surabaya Malang. Mas, sumudun sih mas, ngarep ae, ngarep ae. Ini sekarang kita melintasi di ruas tol Porongwaru, dan di ruas tol ini beda dengan ruas tol Trans Jawa sebelumnya. Untuk kondisi kendaraan di sini cukup padat sekali dan didominasi oleh truk-truk yang menuju ke arah Perak biasanya. Pukul 15.52 kita sampai di gerbang tol Waru 1 dan kita eksis melalui tol ini. Jarak antara gerbang tol ini menuju Bungrasi sudah cukup dekat.
Assalamualaikum, selamat sore Pak Sopir. Start dulu dengan Oke kawan Minibus, alhamdulillah kita sampai di Terminal Surabaya Bung Rasih. Terima kasih banyak sudah mengikuti trip saya bersama BU Bagong bersasis Hino AK240 ini di jalur Surabaya Malang. Mohon maaf atas kekurangannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.